semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang dibintangi oleh Telepati Vijay kali ini berjudul Tirumalai, garapan sutradara bernama Ramana yang dirilis pada tahun 2003. Film ini mengisahkan perjuangan seorang mekanik motor bernama Tirumalai dalam membuktikan kemurnian cintanya. Seperti apa kisahnya? Yuk, langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampakkan suasana di kota Puduppet, Tamil Nadu. Ketika itu, seorang pria tengah mendorong motornya yang mogok ke sebuah bengkel, yang mana bengkel tersebut adalah milik seorang pemuda bernama Tirumalai. Saat itu, Tirumalai sedang menghadiri acara taruhan balap motor. Tirumalai bertaruh 1 rupiah jika lawannya menang, namun jika lawannya kalah, Tirumalai akan mengambil motor mereka. Mendengar hal itu, teman-temannya pun ragu mengikuti balapan tersebut. Tiba-tiba seorang pemuda bernama Lawrence datang menantangnya. Akhirnya mereka pun melakukan balap liar. Tirumalai memimpin balapan tersebut, namun ia melambatkan laju motornya ketika hendak mendekati garis finish, hingga pesaingnya melewati Tirumalai. Saat pesaingnya sudah merasa menang, Tirumalai menjelaskan bahwa kemenangan bukan inti dari balapan tersebut, akan tetapi tentang keberanian, dan Lawrence telah berani menerima tantangan Tirumalai. Lawrence pun setuju dengan gagasan Tirumalai tersebut. Kemudian mereka melakukan tos tanda pertemanan. Suatu hari datang sepasang suami istri hendak menempati rumah kosong di sebelah bengkel Tirumalai. Namun, pintu masuk mereka terhalang permainan karambol Tirumalai dan teman-temannya. Setelah menjelaskan bahwa mereka telah menyewa rumah kosong tersebut, barulah Tirumalai meminta teman-temannya memindahkan papan karambol. Kemudian scene beralih di suatu tempat, menampilkan sosok bos mafia terkuat di Chennai bernama Arasu. Ia telah dibayar oleh seorang politisi untuk menghabisi nyawa pesaingnya. Arasu menelpon pesaing politisi tersebut. Ia memperingatkannya supaya mundur meninggalkan dunia politik. Namun sang pesaing itu menolak dan tamatlah riwayatnya. Suatu hari saat sedang bermain karambol, sekelompok preman yang tengah mengejar seorang pria mengacau papan karambol Tirumalai. Bahkan mereka merusaknya. Tak tinggal diam, Tirumalai mengejar dan menghadang mereka. Atas kerugian yang didapat, Tirumalai menagih uang kerusakan papan karambolnya pada gerombolan preman tersebut. Mereka adalah komplotan Arasu yang ditugaskan menangkap pria berbaju kuning itu. Tirumalai tidak mau tahu dan juga tidak ingin ikut campur urusan mereka. Ia hanya menagih uang kerusakan papan karambolnya saja. Namun karena mereka melawan, Tirumalai pun memberi mereka pelajaran. Hingga uang yang ditentukan ia dapatkan. Kemudian scene berganti di sebuah stasiun televisi. Seorang reporter tengah melaporkan hasil kerja pada atasannya. Pemilik saluran televisi itu bernama Asok. Ia memiliki 6 saluran televisi. Saat Asok memulai syuting hendak memberitakan tentang sosok yang diduga dapat membuat Tamil Nadu sebagai sarang mafia, seketika terdengar tembakan di studio. Tak disangka sosok tersebut datang, yang tak lain adalah Arasu. Arasu mengancam Asok bahwa ia akan menghancurkan seluruh saluran televisi Asok jika media menyebarkan berita tentang dirinya. Lalu Asok pun membatalkan siarannya. Arasu pun pergi dari studio, namun Asok memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi tentang Arasu. Ketika itu saat malam tahun baru, Tirumalai merayakan bersama teman-temannya. Pada detik-detik pergantian tahun, tiba-tiba lampu mati dalam sekejap, kemudian menyala kembali, dan di saat bersamaan seorang gadis berdiri di hadapannya, lalu mengulurkan tangan pada Tirumalai untuk berjabat, dan mengucapkan selamat tahun baru. Tirumalai pun membalas uluran tangan gadis itu dan menjabatnya.
Gadis tersebut juga berkata, "Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Semua orang akan bahagia di tahun ini." Dan gadis tersebut memberinya sebungkus coklat karena Tirumalai adalah orang pertama yang ia temui dalam 1 menit pertama di tahun baru. Kemudian gadis itu pun pergi. Tanpa mengetahui namanya, Tirumalai telah jatuh cinta padanya. Di bengkel, ia menyimpan bungkus coklat pemberian gadis yang ditemuinya tadi malam. Kemudian datang tetangga baru Tirumalai, sepasang suami istri yang baru menempati rumah kosong sebelah bengkelnya. Sang suami adalah seorang seniman bernama Selvam, dan istrinya bernama Naga Laksmi. Mereka berdua mengundang Tirumalai dan teman-temannya untuk makan siang bersama. Betapa terharunya Tirumalai mendapat undangan tersebut. Tirumalai yang sejak kecil sudah tak memiliki keluarga, ia merasakan kehangatan dalam persaudaraan baru yang dijalinnya bersama Selvam dan Naga Laksmi. Begitupun teman-temannya. Sejauh ini Tirumalai masih memikirkan gadis yang memberinya coklat saat tahun baru. Oleh karena itu, Tirumalai mencoba memahami makna cinta dari pasangan Selvam dan Laksmi. Lalu entah bagaimana caranya, Tirumalai menemukan gadis itu di tempat meditasi. Ia menyatakan perasaannya secara langsung dan menawarkan gadis itu untuk hidup bersamanya. Tentu saja keadaan jadi menegang. Tirumalai salah menafsirkan pertemuan malam tahun baru waktu itu. Sementara gadis tersebut menganggap yang terjadi di tahun baru adalah hal wajar. Ketika Tirumalai mulai terkesan memaksakan perasaannya, gadis tersebut memberontak. Ia berkata bahwa ia dari kalangan berada dengan kehidupan mewah dan memiliki standar untuk mencari pasangan. Meski begitu, Tirumalai tidak menyurutkan niat untuk tetap mencintai gadis itu. Malam harinya, Tirumalai mendatangi rumah gadis tersebut. Sontak gadis itu terkejut melihatnya. Tirumalai mengharap gadis itu membalas cintanya. Lalu gadis tersebut berkata, jika ayahnya tahu maka Tirumalai akan dibunuhnya. Parahnya pagi ini Tirumalai sudah ada di dalam kamar ayah gadis tersebut. Ternyata ayah gadis itu adalah Ashok. Dan belakangan diketahui bahwa nama gadis itu adalah Suita. Tirumalai mengoceh tentang Suita yang takut pada ayahnya. Lalu Suita pun datang. Ia juga terkejut melihat Tirumalai sudah ada di sana. Tirumalai masih saja mengoceh. Ashok dan Suita bingung melihat tingkahnya. Lalu saat Tirumalai sudah pergi, Suita berkata pada ayahnya tentang peristiwa tahun baru dan sejak saat itu Tirumalai mulai menguntitnya. Kemudian Suita pun berkata akan menyelesaikannya. Suita datang membawa preman untuk memukuli Tirumalai. Tapi saat tahu mereka utusan Suita, Tirumalai rela dipukul oleh mereka. Sementara Suita melihatnya dengan memakan coklat sambil tersenyum puas. Begitu pula dengan Tirumalai. Demi membuktikan kemurnian cintanya, ia tahan pukulan gerombolan preman. Tak hanya di situ saja, Tirumalai masih menguntit Suita di kampusnya dan memberikan sepucuk surat cinta. Suita yang berniat mempermalukan Tirumalai membaca surat cinta tersebut di depan umum. Seisi kampus menertawakan Tirumalai, tapi Tirumalai sudah tak peduli. Ia yakin kemurnian cintanya suatu saat dapat menaklukkan kerasnya hati Suita. Kemudian Suita datang seorang diri ke Pudupet menemui Tirumalai. Di sana Suita mencoba memberi penjelasan pada Tirumalai bahwa ia dibesarkan di keluarga berbeda. Cara hidup Tirumalai pun juga berbeda. Belum sempat Suita menyelesaikan perkataannya, Tirumalai sudah menutup telinga. Ia tidak ingin mendengar penolakan dari Suita. Bahkan Tirumalai menyadari bahwa untuk saat ini Suita masih belum mencintainya. Tapi suatu saat ia yakin Suita akan membalas cintanya. Dengan keras kepala Tirumalai menyatakan bahwa cintanya murni dan karena kemurnian cintanya itu kelak mereka akan hidup bersama. Setelah itu Tirumalai meminta Suita untuk pulang. Suita menceritakan hal itu pada temannya. Lalu teman Suita menyarankan untuk membalas cinta Tirumalai dengan pura-pura dan melihat ekspresinya. Suita pun mengikuti saran temannya.
Ia melakukan rencananya mengajak bertemu Tirumalai dan menyatakan jawaban cintanya. Swita berkata bahwa ia mencintai Tirumalai, namun yang terjadi Tirumalai justru murka mendengar kebohongan Swita. Ia tahu bahwa Swita membohonginya. Mata Swita tak memancarkan rasa cinta. Tirumalai marah besar terhadap Swita, padahal ia tidak pernah memaksa Swita untuk mencintainya. Ia hanya berharap Swita memahami perasaannya, tapi kebohongan Swita telah membuat Tirumalai sakit hati, dan hal itu menjadikan Tirumalai berhenti untuk memikirkannya. Swita yang saat itu tak menyangka ekspresi Tirumalai akan begitu dahsyat, menyadari bahwa pria di hadapannya benar-benar tulus mencintainya, dan Swita telah terlambat menyadari itu semua. Kata-kata terakhir Tirumalai adalah ketika Swita merenungkannya dan mulai mencintainya, Swita tak akan pernah menemukan kata-kata untuk mengekspresikannya karena kebohongan Swita begitu menyakiti perasaan Tirumalai. Sejak saat itu, Tirumalai tak pernah lagi menampakkan batang hidungnya di depan Swita, dan Swita mulai merindukannya. Siang itu, Swita duduk di tepi pantai dan terbayang-bayang Tirumalai. Di waktu yang sama, seorang polisi telah dikeroyok oleh komplotan preman Arasu. Atas perintah seorang politisi, Arasu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi seorang polisi. Ternyata aksi pembunuhan tersebut telah direkam oleh seorang reporter. Karena ketahuan oleh anak buah Arasu, akhirnya terjadilah aksi pengejaran pada reporter itu. Setelah Swita tersiksa oleh bayangan Tirumalai, akhirnya Tirumalai pun datang. Ternyata Tirumalai tak benar-benar menjauhi Swita. Bahkan ia masih tetap membuntuti Swita hingga di pantai ini. Mulanya Swita mengira itu hanya halusinasinya saja, namun ternyata Tirumalai benar-benar hadir di hadapannya. Tanpa basa-basi, Swita menangis haru lalu memeluk Tirumalai. Ia telah menyadari kemurnian cinta Tirumalai untuknya. Tak ada lelaki yang mencintainya seperti Tirumalai. Aksi pengejaran reporter tersebut tiba di sebuah pantai, dan tak sengaja kamera yang masih menyala menangkap adegan pasangan muda-mudi yang tengah berpelukan. Dan tak lain, itu adalah Swita dan Tirumalai. Swita dan Tirumalai pun menjalin hubungan secara diam-diam. Namun suatu hari ayah Swita tahu melalui rekaman video yang tak sengaja diambil saat anak buahnya dikejar oleh anak buah Arasu di sebuah pantai. Asok yang tadinya hendak menghancurkan reputasi Arasu berbalik mendukung Arasu dengan mempekerjakannya untuk menjauhkan Swita dari Tirumalai. Perbedaan kasta membuat Asok menentang hubungan keduanya. Asok menampar Swita yang bersikeras membela kekasihnya, lalu menguncinya di kamar. Saat itu Arasu datang ke rumah Asok memintanya membiarkan Swita pergi, dan saat hendak naik bajai, anak buah Arasu menghajar sopir bajai tersebut sekaligus merusak bajainya. Swita yang melihat hal itu pun ketakutan. Arasu berkata, "Pergilah kemanapun kau mau, tapi kejadiannya akan selalu sama seperti ini." Dengan ketakutan, Swita pun masuk kembali ke dalam rumah. Arasu berhasil menyerang mental Swita. Arasu juga mengirim beberapa preman ke rumah Selvam dan Laksmi untuk mencari Tirumalai. Kebetulan saat itu Tirumalai sedang tidak di tempat. Namun setelah Tirumalai tahu bahwa ada yang mencarinya, ia langsung mendatangi markas Arasu memperingatkan untuk tidak ikut campur urusan pribadinya. Nyaris saja terjadi perkelahian di antara mereka, namun Arasu dapat membaca karakter lawannya. Ia menahan anak buahnya yang hendak menyerang Tirumalai. Di lain hari, Tirumalai dan Swita mencetak undangan pernikahan mereka dan telah membeli cincin perkawinan. Dengan perasaan was-was, Swita meminta izin sekaligus memberitahu undangan pernikahan mereka pada Asok. Namun Asok bersikeras menentangnya dan menganggap Tirumalai telah menantangnya. Saat itu Tirumalai tengah berdoa di kuil, namun beberapa anak buah Arasu menguntitnya. Mereka menculik Tirumalai ke sebuah tempat untuk menghabisinya.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tirumalai menghabisi nyawa mereka dan mendatangi Arasu. Arasu terkejut melihat kedatangan Tirumalai. Tirumalai memperingatkan Arasu untuk menghentikan semuanya karena tidak ada masalah pribadi di antara mereka. Bahkan saat anak buah Arasu hendak mencelakai Tirumalai, dengan cekatan Tirumalai mengarahkan pengait bulldozer pada Arasu dan menggantungnya. Peringatan terakhirnya adalah meminta Arasu untuk tidak ikut campur urusan pribadi Tirumalai, atau ia akan menghancurkan Arasu beserta anak buahnya. Setelah kejadian itu, anak buah Arasu menculik 3 teman Tirumalai, yaitu Selvam, Gopi, dan Krishna. Tirumalai yang tahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Asok, ia pun mendatanginya dan berkata bahwa apa yang telah diperbuat Asok untuk memisahkan 2 orang yang saling mencintai adalah sikap murahan. Sekaya apapun ia, tapi jika tidak mampu memberikan kehidupan yang diinginkan oleh anaknya, maka ia sangatlah miskin. Lalu ia meminta Asok melepaskan 3 temannya saat fajar esok. Kemudian Tirumalai mendatangi Arasu. Ia menukar keselamatan 3 temannya dengan keselamatan dirinya sendiri. Tirumalai rela menerima pukulan dari anak buah Arasu demi menyelamatkan 3 temannya. Ia pun meminta Arasu melepaskan 3 temannya saat fajar dan mengembalikannya ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Karena mereka bertiga sama sekali tak berkaitan dengan kisah cintanya. Setelah itu anak buah Arasu menjatuhkan Tirumalai yang sudah babak belur di jalanan tempat tinggalnya. Ternyata Selvam, Gopi, dan Krishna telah dipulangkan dalam kondisi selamat. Arasu benar-benar menepati janjinya. Tirumalai begitu sedih karena cintanya bersama Swita gagal menyatu. Kemudian ia kembali mendatangi Arasu. Kali ini bukan untuk menantang, tapi Tirumalai ingin memberitahukan betapa sakit hati dan menderitanya ia karena mereka memisahkan 2 insan yang saling mencinta. Di samping itu, Tirumalai mengapresiasi sikap Arasu yang dapat dipercaya saat sepakat untuk tidak menyakiti 3 temannya dan memulangkan mereka dalam kondisi selamat. Arasu telah menepatinya. Untuk itu, Tirumalai datang mengucapkan terima kasih dan berkata, pada dasarnya Arasu adalah orang baik, jujur, dan dapat dipercaya. Hanya saja ia telah salah profesi. Mendengar hal itu, Arasu jadi tersentuh dan berniat untuk menghentikan pekerjaannya. Saat Tirumalai sudah pergi, tangan kanan Arasu yang tidak terima pembatalan pekerjaan mereka hendak membunuh Arasu. Begitupun anak buahnya yang berbalik menyerang Arasu. Beruntung saat itu Tirumalai kembali menyelamatkan Arasu dan membasmi kawanan preman pengkhianat tersebut. Di akhir film, Asok datang bersama Swita. Asok yang menyadari penilaiannya salah pada Tirumalai selama ini meminta maaf dan merestui hubungan keduanya. Begitu pula dengan Arasu yang berniat mereformasi dirinya menjadi lebih baik. Dan film pun selesai.